transformatif pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2021 saat ini, pandemi COVID-19 atau virus corona masih belum berakhir. Dan sampai saat ini, di Kabupaten Polewali Mandar sendiri tercatat sebanyak 822 jiwa yang terinfeksi virus corona per tanggal 6 Januari 2021. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penekanan virus COVID-19. Dan selanjutnya pemerintah akan melakukan vaksinasi atau pendistribusian vaksin COVID-19 di seluruh wilayah, khususnya Kabupaten Polewali Mandar. Bagaimana dengan proses vaksinasi tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya bersama saya Lutfia Ruslan di Polewali Mandar TV. Ya, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Bapak Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Bapak Hadir. Selamat siang, Pak. Ya. Kita tahu bahwasannya di Kabupaten Polewali Mandar dan seluruh Indonesia saat ini tentang COVID-19 ini masih belum berakhir. Dan tentang vaksinasi atau penyebaran atau pendistribusian vaksin COVID-19 akan dilaksanakan. Pemerintah sendiri, karena vaksin ini kan akan didatangkan ke Polewali Mandar. Bagaimana kesiapan dari pemerintah ataupun Dinas Kesehatan dalam menghadapi datangnya vaksinasi COVID-19 ini? Langkah yang kami sementara lakukan adalah bagaimana perbaiki data sasaran. Kemudian yang kami lakukan selanjutnya bagaimana nanti bentuk pelaporan. Jadi itu semua sudah sementara dalam penyusunan. Ya. Kemudian terkait dengan vaksinasi, sekarang kami menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk distribusi vaksin ke kabupaten. Ya. Untuk sasaran tahap pertama ini itu ditujukan bagi nakes atau tenaga kesehatan. Sasaran kita di tahap pertama ini untuk Kabupaten Polewali Mandar itu sebanyak 3.008. Ya. 3.008 bagi seluruh nakes. Jadi mulai dari bidan, perawat, dokter, mulai sampai cleaning service, super ambulans itu dilakukan pemberian imunisasi. Kemudian untuk usia di bawah 18, ya kami menunggu petunjuk ya, karena yang akan dilaksanakan ini dalam 4 tahap itu ya hanya untuk usia 18 sampai 59 tahun. Ya. Nanti dalam pelaksanaannya itu di lapangan, dalam satu pos imunisasi itu ada 4 meja. Ya. Meja pertama ada registrasi, meja kedua ada screening, meja ketiga itu tempat pemberian imunisasi, dan pada meja keempat itu tempat observasi. Nah, jadi dengan dilakukannya screening itu, maka orang yang diberikan imunisasi itu adalah betul-betul orang yang sehat, sehingga tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, itu yang harus kita hindari juga. Pelaksanaan vaksinasi COVID ini untuk nakes itu dilakukan pada minggu kedua Januari. Jadi ini sudah tidak lama lagi. Jadi satu juga harapan kami mungkin perlu dilakukan rapat koordinasi Satgas ya untuk persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi kami di sini khusus untuk pelayanan vaksinasi COVID di tingkat
Kabupaten Polewali Mandar itu sudah ditetapkan sebanyak 24 vaskes, jadi 20 puskesmas, rumah sakit Wonomulyo, rumah sakit umum, Rumkit, Angkatan Darat, dan Dokes ya, dari Polri. Dan untuk pelaksanaan nanti di tingkat puskesmas, karena ini dalam wilayah yang sangat luas, itu nanti ada penunjang. Jadi di setiap desa itu dibentuk pos-pos imunisasi, ya, dibentuk pos-pos imunisasi. Karena pelayanannya itu dalam sehari itu maksimal 3 sesi. 3 sesi itu, satu sesi itu 15 orang. Jadi orang yang dilayani dalam satu hari itu 3 sesi hanya 45 orang. Tahap pertama itu untuk nakes, kemudian untuk tahap kedua itu untuk pelayanan publik, termasuk TNI Polri. Untuk tahap kedua termasuk lansia, kelompok rentan dan lansia, dan tahap keempat itu bagi seluruh masyarakat. Harapannya kami masyarakat tidak usah khawatir, karena pelaksanaan imunisasi ini memang diupayakan seaman mungkin, ya. Dan vaksin ini artinya ada khasiatnya bermutu untuk mencegah seseorang itu dari penyakit COVID. Kesediaan dari Puskesmas Andreati sendiri, insya Allah kami siap untuk melaksanakan vaksinasi terhadap seluruh petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Andreati. Jadi saat ini persiapan petugas kami sudah ada dilatih sebanyak 3 orang untuk melakukan penyuntikan penyuntikan vaksin. Kemudian dokter hari ini dilatih lagi oleh Kemenkes 2 orang untuk sebagai pendamping pelaksanaan vaksin. Kemudian peralatan, kami punya peralatan yang sudah sesuai dengan standar, yaitu cold chain untuk menyimpan vaksin. Jadi langkah berikutnya yang akan kami lakukan yaitu tentunya kami akan melakukan edukasi atau penyuluhan secara lintas sektoral, kemudian langsung turun penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mengkampanyekan bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk digunakan. Harapan kami ya kepada masyarakat bahwa jangan terpengaruh dengan hoax-hoax yang ada di pemberitaan. Mencari pemberitaan yang benar itu carilah di jalur yang resmi. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa kembali hidup normal. Oke dok, ini terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu sebenarnya ini vaksin COVID-19 itu apa, dan kemudian manfaatnya untuk masyarakat ketika sudah divaksin itu apa? Silakan. Jadi untuk vaksin, ya, kita bicara vaksin, itu vaksin adalah suatu zat yang berasal dari virus yang dilemahkan. Ya, jadi virus ini dilemahkan, artinya virus tersebut kita masukkan ke dalam tubuh untuk tujuan untuk bagaimana itu akan memberikan kekebalan. Jadi ada namanya antibodi yang akan terbentuk karena reaksi dari imun tubuh. Nah, kita tidak perlu takut bahwa karena vaksin ini virus dimasukkan yang dilemahkan itu tidak akan bisa untuk membuat tubuh itu menderita atau mengalami infeksi virus karena sudah melalui penelitian klinis. Jadi untuk kesiapan RSUD saat ini kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Jadi untuk persiapan itu sudah tahap pembentukan tim. Tim ini berasal dari tim rumah sakit. Ada perawat, ada dokter ahli, kemudian ada bagian administrasi, dan tim yang akan untuk mengevaluasi reaksi terhadap dari vaksinasi ini. Untuk RSUD itu berdasarkan data awal ya, SIS DMK, jumlah tenaga itu 775 tenaga. Vaksinasi ini kan memang tujuannya untuk membentuk kekebalan kepada tubuh. Jadi memang alangkah baiknya dan sangat memang diharapkan bahwa masyarakat itu bisa dilakukan vaksinasi. Berdasarkan kriteria ya, kita melihat kriteria layak vaksin itu masyarakat harusnya memang tetap divaksin.
Artinya dengan divaksin ini itu akan menimbulkan kekebalan ya, dan supaya kasus kita juga corona itu semakin turun ya. Ini terkait dengan kesiapan datangnya nanti vaksin COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, Rumah Sakit Pratama sendiri nanti kesiapannya dalam menghadapi atau menerima vaksin COVID-19 ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Pertama, kesiapannya itu adalah teman-teman perawat yang sudah sementara dilatih sekarang. Itu ada beberapa untuk menjalankan nanti teknis. Dengan yang lain kita sudah siapkan alat-alat, ada beberapa keperluan untuk vaksin itu disiapkan oleh rumah sakit sendiri sini dan sudah siap, dan insya Allah ketika sudah vaksin itu sudah datang, insya Allah kita sudah siap untuk melakukan vaksin. Jumlah tenaga yang siap divaksin di sini semua tanpa terkecuali itu sekitar kurang lebih 83 tenaga di sini. Tetapi tentu kita ada sistem yang mengatur siapa sebenarnya yang bisa divaksin dan siapa yang tidak. Kalau 3M itu tentunya kita selalu menginformasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjangkit COVID. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Itu minimal kita harus lakukan itu. Tetapi yang lainnya tentu banyak hal yang perlu dilakukan. Seperti misalnya minumlah vitamin, makanlah makanan yang sehat, seperti itu. Terkait dengan 3T, dilakukan peningkatan pengujian PCR test, itu adalah testing. Yang kedua, tracing, dilakukan untuk menelusuri kasus suspek dan kasus konfirmasi. Yang ketiga, treatment, yaitu dengan fasilitas kesehatan rumah sakit seperti APD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. Adapun alat pemberian vaksinasi COVID-19 diantaranya satu, meja pertama adalah bagian registrasi, yang kedua adalah meja kedua bagian untuk screening apakah layak pemberian imunisasi COVID-19 atau tidak. Yang ketiga itu proses pemberian vaksinasi. Dan meja keempat adalah proses pemberian semacam kartu setelah pemberian vaksinasi. Dan meja kelima adalah apakah ada efek yang dirasakan setelah mendapatkan vaksinasi selama 30 menit. Apabila dalam 30 menit tidak dirasakan efek yang telah diberikan suntikan vaksinasi, dibolehkan untuk pulang. Dengan demikian, disiplin pencegahan COVID-19 agar tidak sampai meluas, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Sukseskan vaksinasi COVID-19, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Lutfia Ruslan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.